Mudah-mudahan tidak ada masalah nanti. Nah, oke, saya you cannot minimize Zoom. Oke, sudah saya record. Kita kembali ke sini. Ini dulu. Ini tadi sudah ya. Oke, kalian jadi sisa anggotanya ini yang kecuali yang kelompok 3 tadi, silakan diskusi, cari hosting, domain yang murah. Oke, nanti ada tugasnya untuk itu. Materi kita adalah hari ini ada berkaitan dengan kontrol panel, hosting, dan install CMS online. Tadi Ferdiansyah tanya, Bu, kalau saya sudah, anggaplah kemarin sudah dibikin online, terus kemudian diatur, diganti lagi, boleh silakan. Tapi nanti temanya harus, kalian sudah install kan? Tapi temanya nanti harus diganti sesuaikan dengan toko online. Terus nanti teman-temannya di-add-kan ke situ sebagai user tambahannya. Itu ya. Oke, kita masuk ke kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel itu? Sudah. Oke, udah. Oke, ini kontrol panel. Kontrol panel hosting adalah tools yang akan membuat Anda dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Jadi, aspek layanan hosting melalui hosting kontrol panel bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks dengan hanya melakukan beberapa klik pada interface-nya. Saya kasih lihat contoh kontrol panel hosting itu kayak gini. Ini hosting berbayar. Ketika kita sudah melakukan pembayaran, nanti kita bisa masuk ke, kali ini saya pakainya Ghoster. Bebas kalian mau menggunakan hosting apa saja, jasa penyedia hosting apa saja bebas. Saya tidak mengharuskan kalian harus pakai ini enggak, bebas. Cari aja yang murah. Biasanya tiap penyedia jasa hosting itu beda-beda. Ngasihkan promo, kadang ada yang ngasihkan promo murah, ada yang pas nggak ada promo ya udah ya mahal gitulah. Macam-macam sih. Oke. Ini di sini. Biasanya di dalam kontrol panel itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini cPanel. Ini loh. Kontrol panel itu ada macam kayak gini. Ada file manager, ada pengaturan untuk email, chat backup, file, database, domain, matrix, dan sebagainya. Misal fungsinya adalah untuk ini. Ini adalah untuk pengaturannya. Jadi di mana tadi saya bilang bahwa manajemen untuk mengatur dari website itu. Nah, kayak misalnya mau backup, ya pakai via backup ini, jet backup. Kalau mau ke database, ngecek database-nya, jadi di sini, di database-nya sini. Ini. Nih. Ini adalah namanya tampilan dari kontrol panel. Ini loh. Melalui hosting kontrol panel bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks. Kalau kemarin kita bikin website yang gratis, itu tidak ada kontrol panelnya. Tidak karena gratis kan, jadi tidak ada penyediaan untuk sampai seperti ini. Jadi cuma file upload aja, pengelolaan file aja. Tidak ada sampai kompleks seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya, sebelum ada hosting kontrol panel, dulu sebelum jasa penyedia hosting itu adanya kontrol panel, itu aktivitas lanjutan pada sistem admin dilakukan secara manual. Jadi kalau misalnya, saya mau backup file web saya,
saya download dulu tuh. Saya pakai aplikasi lain, install dulu, dihubungkan, di download gitu. Oh, saya mau upload. Oh, berarti saya pakai install lagi aplikasi lain di luar hostingnya untuk upload misalnya Fezilla kayak gitu. Nah, karena sekarang sudah ada namanya kontrol panel, semuanya sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya saya mau mengupload, saya bisa pilih lewat sini, file manager. Kalau saya mau meng-backup data saya, bisa pakai sini, backup file backup atau backup database pakai ini. Fungsinya untuk apa? File backup untuk backup filenya, file database backup untuk backup database-nya. Kayak itu. Sampai sini jelas? Jadi nanti kalau kalian sudah punya, sudah bayar, sudah beli akunnya, bisa nih. Terus ini nanti akan menjadi tugas kelompok A yang pertama. Selama minggu ini, itu kelompok A-nya ini tugasnya nanti. Fungsi dari kontrol panel hosting itu ada banyak macamnya. Untuk misalnya manajemen domain. Berarti manajemen domain itu letaknya di sini. Di manajemen domainnya ini. Domain, pokoknya sama domain sini. Nah, di sini ada fungsi domain, subdomain, ada dynamic DNS. Nah, fungsi masing-masing ini apa saja? Nanti tugasnya kalian adalah menjelaskan itu. Jadi misalnya domain di dalamnya ada fitur domain, kelompok fitur domain, di dalamnya ada fitur domain dan ada subdomain. Fungsinya subdomain untuk bla 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 bla. Domain untuk bla bla bla. Kayak gitu. Itu nanti tugasnya kalian pertama. Terus ini ada domain untuk pembaruan domain, edit DNS, domain forwarding, pengaturan subdomain, pendaftaran domain baru, dan pengaturan IP address. Nah, ini tadi. Nah, untuk domain, membuat domain, nambahkan domain. Harus ada yang subdomain. Jadi subdomain itu seperti yang saya tunjukkan tadi, saya mau bikin ini subdomain. Ini pakai pengaturan di sini. Mana tadi? Pakai pengaturan di sini, subdomain ini. Nanti saya jelaskan caranya gimana. Nih. Terus ada pengaturan DNS-nya di sini. Nah, begitu fungsinya beberapa fungsinya dari manajemen domain. Kemudian ada untuk menginstal aplikasi dengan mudah. Ada aplikasi dengan mudah berarti di bagian software. Nah, di sini ada Softacolus ini. Nah, ini ada beberapa cara install aplikasi. Misalnya saya pakai ini untuk install aplikasi. Nah, sini tinggal, saya mau nginstal Pestra Shop. Ketik aja Pestra Shop. Ini install now. Jadi nanti dibuatkan instalasinya. Ini pakai soft. Itu salah satu fungsinya. Nah, kalian nanti jelaskan kelompoknya itu Codeflare itu untuk apa, Permodus untuk apa, bla, Softacolus apps installer untuk apa, bla 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 gitu. Terus ada lagi fungsinya melakukan FTP. FTP adalah proses transfer dari file komputer ke server website Anda. Nah, ini kalau mungkin kemarin yang gratisan itu cuma menyediakan FTP aja. Tapi kalau di sini karena kita berbayar juga fiturnya juga semakin lengkap. Nah, file FTP ini fungsinya adalah biar proses transfernya itu lebih mudah. Jadi ini kayak ini adalah FTP, dari bagian dari FTP-nya masuk di kelompoknya itu kan berkaitan dengan file, berarti sini. Nah, ini loh FTP akun, pengaturan FTP akun, file manager. Nah, ini manajemen file. Nah, di sini itu sudah ada ini manajemen filenya. Itu fitur dari kontrol panel. Terus ada manajemen email. Manajemen email untuk mengatur email itu di kontrol panel juga di bagian email. Mana ya email? Nah, ini email. Nah, email di sini ada email akun, forward, default, encryption, email disk usage, terus
address, spam filter, ya ini untuk konfigurasi emailnya. Sudah disediakan di control panel. Ini nih, nah. Terus ada manajemen database, berarti untuk mengelola database. Mengelola database juga ada bagiannya di sini. Nah, bisa pakai kalau mau masuk ke database-nya ini pakai langsung masuk PHP MyAdmin. Ini ada database-nya. Terus kalau mau untuk MySQL database ini untuk konfigurasi penamaan database-nya atau database yang sudah tersedia. Yang mau dihapus, di-nya gimana ada sini sudah ada. Oke, gitu. Nah, untuk backup, control panel juga berfungsi untuk backup data. Jadi kadang-kalanya itu ketika kita punya namanya sebuah teknologi itu ada banyak server itu kadang down, kadang kesalahan manusia dan lain sebagainya. Untuk mengatasi atau mengantisipasi hal itu sering-sering kali melakukan backup. Terutama kalau data itu penting. Paling tidak seminggu sekali lah itu penting untuk melakukan backup. Jadi makanya di fitur control panel ini disediakan untuk backup. Cara backupnya ya bisa pakai ini jet backup bagian sini. Ini itu fungsi dari control panel hosting. Jadi kalau kalian nanti sudah sewa hosting, nanti sudah dapat akunnya, nah itu nanti bisa mengakses seperti ini. Tampilan seperti ini nanti jelaskan. Di minggu ini kalian harus sudah beli hostingnya, sudah melakukan sewa. Makanya dari minggu kemarin sebenarnya saya berharap bahwa kalian sudah mencari mau beli hosting di mana, mau sewa hosting di mana, mau domainnya apa. Paling nggak tahu harganya berapa, jadi iurannya cepat. Jadi minggu ini sudah langsung masuk ke hostingnya. Itu ya. Oke, terus ini tadi sebenarnya adalah nama kontrol panel ya. Kontrol panel, namanya kontrol panel itu ada banyak jenisnya. Ada cPanel, Plex, Direct Admin, Webmin, dan ISP Manager. Terus ada lagi yang lainnya dan lain-lain. Tapi yang ini ada 5 yang paling populer. Dan rata-rata hosting itu pakai yang cPanel. Penyedia jasa itu kontrol panel itu pakai yang cPanel. Termasuk yang saya sewa ini hostingnya Niaga Hoster ini menggunakan cPanel. Ini. Nah, nanti jangan kaget kalau misalnya hosting yang kalian sewa itu nanti misalnya pakai saya di sini pakai Plex, Bu. Kurang lebih mungkin sama. Fungsinya tetap kurang lebih sama. Paling cuma beberapa fitur yang tidak agak berbeda, tapi kurang lebih secara struktur semuanya sama. Bu, saya di sini pakai hostingnya pakai Direct Admin, ya nggak masalah. Itu nggak masalah. Tidak harus yang cari cPanel, tidak harus, Mas. Jadi tergantung dari penyedia jasanya. Dia pakai kontrol panelnya menggunakan cPanel atau Plex atau yang lainnya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bu, itu yang untuk tugas kelompok itu kan teori berarti ya, Bu ya? Sebenarnya bukan hanya teori sih. Jadi nanti sudah ada prakteknya juga. Jadi nanti tugas kelompok itu nge-screenshot bagiannya sendiri ini. Jadi misalnya kalian sudah beli kan, nah nanti screenshot gini. Screenshot misal email, di screenshot ini, track email, nah kalian jelaskan di bawahnya. Email akun untuk bla 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 kayak gitu. Nah, fungsinya email akun untuk apa itu kalian bisa cari online lah, googling lah, banyak nanti ada. Gitu ya Fatma. Ya semi-semi teori sih, cuma kan tetap ada prakteknya. Prakteknya adalah kalian bisa mengelola ini, tahu tampilan dari kontrol panelnya. Gitu ya Fatma. Lalu untuk kumpulinnya dalam bentuk Word ya, Bu? Ya, nanti ini saya jelaskan aja sekalian. Nanti ngumpulinnya saya sediakan di LMS. Seperti biasa per kelas, tapi nanti ada tambahannya lagi, yaitu dalam satu kelas nanti saya buatkan grup
grup lagi, grup kelompok, di mana di situ nanti yang kelompok 1 misalnya, nah itu berkasnya dikumpulin ke situ. Kelompok 1. Lah kelompok 2 berkasnya dikumpulin yang lain gitu. Jadi nanti ini untuk fungsinya ini kan ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kan? Ada 12 sub. Nah, nanti silakan dibagi dengan anggota kelompoknya yang lain. Jadi nanti kan anggotanya misalnya 5. Anggaplah anggotanya misalnya 5. Satu orang ini sebagai nanti bagian instalasi CMS-nya dan pengaturan penambahan user untuk teman-temannya. Satu orang. Jadi satu orang itu untuk mengkonfigurasikan CMS-nya. CMS awal biar bisa diakses oleh teman yang lain. Lah nanti bolehlah ini 1 atau 2 orang. Lah, tapi gitu aja sih. Kayaknya cukup 1 orang aja sih. Nah, nanti sisanya baru kalian bagi mengerjakan ini. Misal yang pertama, orang pertama ini, saya bagian email, jet backup sama file. Ya udah, kasihkan screenshot email, fungsinya di bawahnya apa, sama jet backup juga gitu, file juga gitu. Jadi nanti 1 orang ini sudah selesai dikumpulkan di LMS gitu, 1 orang ini. Nah, tapi di situ nanti kasih nama yang ngerjakan siapa, terus anggota dari kelompok namanya siapa saja gitu. Lah sedangkan yang untuk itu untuk yang nomor ini. Temannya satu lagi apa yang mengerjakan kayak fungsinya tadi apa fiturnya. Nah, untuk yang misalnya yang berikutnya, teman yang kedua ngerjakan untuk fungsi dari fitur. Ya tinggal kerjakan lagi sisanya, database, domain sama metrik. Di screenshot bagian database-nya. Database-nya ini apa? PHP MyAdmin. Untuk apa? Bla bla bla. Remote MySQL bla 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 untuk apa? Kayak gitu. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nanti dijadiin satu, diletakkan di screenshot di Word, nah dikumpulkan. Jadi nanti bisa jadi ada 5 laporan yang terkumpul. Misalnya 4 orang ini tadi untuk pengumpulan fungsinya, fungsi fiturnya. Nah, 1 ini untuk instalasi CMS-nya. Nah, buktinya untuk yang 1 ini instalasi CMS-nya, nah nanti bisa kasihkan screenshot kayak gini. Kayak sebentar, misalnya bikin kayak gini, screenshot kayak gini. Ini nanti, ini nanti domainnya, nama domain dan sub ininya, URL-nya dikopikan di bawah. Terus sama WP admin. Sama masuk ke sininya. Tidak perlu sampai sudah didesain sebagus mungkin, tidak perlu. Cuma saya biar kalian menunjukkan, ada progres bahwa sudah sampai tahap instalasinya. Ini tadi apa ya passwordnya? Ini kayaknya. Ini. Nah, nanti di user gini. Nanti user ini. Nah, nanti sini temannya yang bagian instalasi ini nanti sudah ada ini sampai selesai. Nah, ini nanti saya jelaskan lagi kok untuk cara instalasinya gimana di sini. Nah, nanti sampai nambahkan di sini usernya untuk anggota yang lain. Jadi nanti screenshot ini. Screenshot data ini. Gitu ya. Fatma, jelas? Halo, Fatma. Iya, Bu. Gitu ya. Itu kan nanti kita cari tentang email, backup dan lain-lain. Itu kan ibunya pakai cPanel. Berarti kita pakai hostingnya kita sendiri ya, Bu ya? Iya. Itu memang di setiap hosting ada kayak giniannya semua tuh, Bu? Ada, selalu ada namanya kontrol panel setiap hostingnya nanti. Yang berbayar loh ya. Tidak harus pakai cPanel, tidak harus tanya aja penyedia jasanya pakai apa, cPanel apa pakai kontrol panelnya pakai apa pakai cPanel atau yang lainnya gitu.
Rata-rata sih hostinger pakai cPanel, hosting ID pakai cPanel juga. Rata-rata pakai cPanel. Rata-rata loh ya. Bukan berarti semuanya pakai ini. Mungkin karena ini kan banyak ya. Misalnya ada yang berapa kayak email ini kan ada berapa ini? 15-an ini. Nah, ini banyak kan. Terus di sini tadi cuma ada yang 5, ada 4. Nah, kalian bikin aja bikin aja yang maksimal ini masing-masing dari sub ini 5 yang dijelaskan. Misal email mau jelaskan email, forward, email routing, encryption sama kalender dan kontak. Nah, udah wes itu 5. Yang lainnya juga 5 gitu aja wes biar nggak banyak-banyak. Gitu ya, Fatma. Bukan semuanya pakai WordPress, itu berarti plugin itu pakai WooCommerce ya, Bu ya? Yap. Atau yang lain? Nanti saya habis itu sebenarnya materi minggu depan. Sebenarnya saya pengennya saya hari ini juga sih, tapi melihat kondisi kalian belum beli hosting dan sampai instalasi kayaknya nggak bisa. Tapi nanti di LMS sudah saya sediakan tutorialnya. Nanti saya buka, saya open aja wes. Turn editing on. Nanti kalian bisa cek sambil nyoba-nyoba kalau sudah disediakan sama temennya sudah disediakan akses sama temen yang lainnya. Ini nih. Ini ada modulnya. Sebentar. Saya show. Oh, sudah hide. Saya show. Nah, ini modulnya membuat toko online ini. Di sini sudah ada modulnya itu. Jadi kalian bisa coba-coba nanti. Kalau sudah dibuatkan domain dan subdomainnya sama pengaturan lainnya gitu ya. Fatma ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya, Bu, katanya diupload Bu biar nanti Oke, siap. Nanti kalau saya lupa, ingatkan ya. Saya kadang-kadang habis ini tuh ketinggal kemana gitu, ada pekerjaan lain, akhirnya lupa. Oke, ya. Terus lanjut ya. Pertanyaannya gini, cara mengakses kontrol panel atau cPanel. Kalau di sini khususan cPanel. Bisa seperti ini caranya. Selain masuk ke member area dari panel hosting, penyedia jasa hosting kayak gini, itu nanti biasanya gini. Tergantung ya, setiap tampilan dari ini tuh berbeda dari tergantung dari penyedia jasanya. Ada kalanya tuh mereka sudah menyediakan di tampilan sini tuh pengisian data diri. Ada kalanya mereka sudah menyediakan kayak hubungan kayak gini. Misal kayak ini. Nah, ada loading ya. Nah, ada gini cPanel gini. Ada cPanel gini. Nah, ini fitur, all fitur, udah diklik all fitur. Nah, nanti ngedirect ke sini. Nah, kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak ada. Oke. Maaf ya, kalau di rumah ini rame. Oke, maaf ya, saya lanjut lagi ya. Tadi gini, jadi ada kalanya tuh penyedia hosting itu kayak ngasihkan fitur kayak gini. Jadi kayak ada tombol sini untuk ngefitur ke sini.
kayak gini. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Tapi sih rata-rata saya hampir semuanya ngasihkan link kayak gini. Kalau misalnya enggak kayak gitu ya kalian bisa pakai cara seperti ini. Nama domainnya apa? Misal ini yang nama domainnya, domain utamanya tadi. Kemudian klik sini cPanel. Nah ini. Nah ini apa? Username sama passwordnya ini diambil dari email. Jadi di email itu nanti kalian akan mendapat misalnya dulu pernah ya nanti kan di email kalian yang mendaftar tadi perwakilan satu kelas misalnya itu akan dapat email. Nah, di sini nanti akan ada tulisan kurang lebih kayak gini. Nah, ini ada username sama passwordnya. Nih. Biayanya berapa yang sudah ini itu di situ. Emailnya. Oke, jadi nanti masukkan ke sini sama passwordnya sini. Nah, saya coba masukkan. Zuci mau tanya. Ya, silakan. Sambil ini ya. Kalau mau pakai Niaga Hoster itu kan pilihan paketnya banyak. Sebaiknya pilih yang mana, Bu? Bebas ya sebenarnya mau yang pakai yang mana aja. Usahakan yang seperti saya bilang tadi, cari yang murah. Jangan cuma cek di Niaga Hoster, cuma cari yang hostinger atau hosting ID dan yang lainnya. Banyak kok penyedia jasa gitu. Maksudnya gini, banding no. Misalnya temannya satu dapat, aku dapat sini itu domain sekian ya dengan kapasitas kuota yang kapasitas memori yang sekian, berapa giga gitu. Nah, dengan harga misalnya 600. Kemudian dibandingkan lagi yang hosting yang lain misalnya hostinger. Saya dapatnya di sini domainnya gratis. Domain gratis terus kapasitas penyimpanannya sampai 10 giga, 10 giga misalnya. Atau berapa gitu ya, 10 giga. Nah, ini yang hostinger itu kan lebih gratis daripada Niaga Hoster yang domainnya bayar. Nah, kayak gitu. Bandingkan, oh berarti lebih murah yang ini gitu. Cari aja yang murah. Saya enggak batis tadi, cari murah dan usahakan yang kapasitas memorinya agak besar. Kalian bisa banding-bandingkan ya. Bagian survei-survei gitu. Ini sudah saya share screen. Buku harganya beda-beda itu yang membedakan apa, Bu? Promo. Sama kayak kamu beli ke Matahari atau Transmart ya. Kalau kamu beli ke Matos gitu ya, Andang itu harganya pas di Matahari, Mataharinya Matos ada promo gitu. Lah paling ke Transmart di produk yang sama enggak ada promo gitu. Itu sih yang bedain. Cari aja yang ada promonya. Makasih, Bu. Jadi itu kayak gitu tuh setiap hari itu beda-beda. Gitu sih. Itu. Jadi bukan kenapa enggak ada sih kayak gitu, enggak ini sih. Cari aja yang murah. Nah, ini yang saya login ya. Kan sama tampilannya masuknya ke sini juga. Jadi caranya kalau misalnya enggak bisa yang tadi, misalnya tidak jasa penyedia hostingnya tidak menyediakan cara yang seperti awal tadi, kalian bisa masuk ke nama domainnya /cpanel. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini. Terus tadi yang punya siapa? Alfiansyah ya? Siapa tadi? Yang sudah punya tadi namanya Ferdiansyah ya? Ferdiansyah, Bu. Multazam ini ya? Coba cPanel. Multazam GSD, Bu. Hah? Multazam siapa? Halo? Ferdian? Multazam GSD.com, Bu. GSD. GSD gini? Iya. Oh, nggak ada. Ini, Bu, tak. Bentar, Bu. Atau mungkin bukan pakai cPanel ya?
Atau mungkin bukan pakai cPanel. Kalau nggak gitu biasanya bukan pakai cPanel. Mungkin ya, saya nggak tahu. Coba Kurang itu tahu Bu kalau panelnya apa Bu. Coba cek di emailnya. Cek di emailnya nanti biasanya ada penyedianya. Cari aja nanti coba cek di penyedianya ya. Gitu ya. Apakah dia pakai cPanel atau yang lainnya atau kontak aja. Bisa kok ini di chat kayak ini misalnya ya. Ini kan ada. Kalau sudah pernah daftar di mana itu kontak aja bisa kok ini. Di live chat ini bisa ada. Biasanya penyedia hosting selalu nyediain kayak gitu. Atau mungkin ininya yang salah ya. BSD atau BG? itu Bu di kolom chat aja kok Bu. Bentar. Oh ini chat. Ini yang kemarin ya kamu bikin. Nah, BSC panel. Iya, mungkin bukan cPanel. Dia bukan pakai cPanel. Tanya aja nanti atau cek emailnya bisa dicek di email ya. Gitu ya. Ferdiansyah. Iya Bu. Tanya bapaknya pakai apa ini, emailnya pasti ada di situ, pasti ada. Kalau misalnya pakai hostinger, pakai apa lagi, coba cari Google terus login gitu bisa ada. Cari aja. Panelnya Terus kan terserah kan Bu ya. panel itu bukan terserah sebenarnya, tergantung dari penyedia jasanya. Jadi penyedia jasa misalnya gini, hostinger ini ya, saya kan hostinger, ini Aga Hoster ya. Ini Aga Hoster itu pakai cPanel. Kontrol panelnya dia menggunakan cPanel. Nah, kalau ini pakai cPanel. Nah, kalau misalnya hostinger ya, hostinger saya nggak tahu ya, hostinger kayaknya ya cPanel juga. Tergantung penyedia jasanya. Tidak selalu cPanel. Tadi saya bilang bahwa ada banyak kontrol panel ini loh. Nah, ini ada banyak kontrol panelnya kan. Ada direct admin, ada webmin, ada ISP manager, ada banyak. Ada banyak kontrol panel. Jadi bisa jadi ada yang cPanel, ada Plex dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, dah. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Gitu ya, Ferdian ya. Nanti kamu cek pakai apa. Karena kuncinya nanti Iya Bu. kuncinya adalah materi web publish bukan hanya bisa menjadikan di sini tadi misalnya bikin tampilan yang bagus kayak gini aja di sini aja enggak, tapi kalian juga bisa menguasai sebagai manajemen masalah yang paling enggak kalian tahu cara ini di dalamnya sini tuh apa aja, untuk kalian paham itu. Makanya ada berbayar itu fungsinya. Ya. Kalau gratis kemarin kan tidak ada sampai sini. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lagi? Nih, tidak ada. Saya lanjut ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut. Salah satu aja deh. Nih. Saya lanjut. Bagaimana membuat subdomainnya? Ini kan tadi domain utamanya ketika saya beli hosting kemarin. Dulu saya beli hosting kemarin, sewa hostingnya gratis domain. Gratis domain itu saya bikin ini gratisdomain.com. Lah, domain itu yang gratis juga kadang macam-macam. Tidak selalu .com itu yang gratis. Kadang itu ada yang menggratiskan ID gitu. Tidak ada batasan ya. Mau nanti kalian .id atau .com terserah. Nggak ada batasan. Kemarin menggratiskan .com. Kalau waktu saya membuat itu kebetulan pada saya sewa
sewa bayarnya itu yang gratis itu .com. Jadi ini domainnya ini gratis, hostingnya yang bayar. Kalau saat itu saya beli itu kemarin ini berapa ya? 600 kayak nggak salah. Berapa ya? Oh, 800 total setahun ya. Cari aja yang murah, banyak kok. Ini berapa ya? Di sini tulis nggak ya berapa space-nya? Saya lupa. Kayak ini lumayan yang isi memorinya lumayan. Kapasitasnya lumayan. Sini hostingnya coba. Oh, berapa ini ya? 18 tahun. Oh, tidak disebutkan di sini berapa ininya. Jadi, itu sih tadi, sebentar saya balik lagi ke sini. Tadi biasanya ngikut kayak gini. Nah, ininya tadi cari yang semurah mungkin biar bisa dibagi satu kelas. Ini yang domain utamanya ini. Kemudian nanti kalian masuk ke kontrol panelnya. Setelah login, sudah login seperti yang saya tunjukkan. Login. Kemudian masuk ke bagian domain. Nah, sini ada subdomain. Sebenarnya bisa satu hosting itu bisa dipakai atau diisi beberapa domain itu bisa. Tapi nanti bayar lagi untuk domainnya. Karena untuk ini ya, kayak gini, itu .com, ini nama ini itu bayar. Ya, bisa jadi bayar. Tidak mungkin hosting itu menyediakan gratis itu sampai beberapa. Nah, pasti bayar. Atau bisa juga kalian nambah domain. Tuh. Jadi makanya saran saya adalah biar murah, kalian buat yang ini jadi subdomain. Bikin subdomain aja. Kayak punya saya tadi saya contohkan ini pakai subdomain. Yang bedakan cuma ini yang depannya. Nah, embel-embel belakang ini sama. Biar murah. Tuh, nah ini subdomain. Klik subdomain. Sampai sini kita nge-create subdomain. Nah, ini. Sini saya bikin subdomain 3 subdomain. 2. Tadi coba untuk kelas yang tadi pagi. Ini. Nah, ini beda-beda. Nanti bagi yang membeli, yang sampai melakukan pembayaran ini, mohon teman-temannya dibuatkan subdomainnya. Jadi biar bisa ngakses. Nah, ini nanti satu kelompok bikin seperti ini sendiri, punya sendiri lagi. Terus kelompok yang lain punya ini sendiri gitu. Nah, yang belakang kan yang bedakan yang belakangnya ini aja. Yang membedakan cuma depannya ini. Nah, namanya ini usahakan sama dengan nama toko yang sudah dikirimkan di minggu lalu. Di nama kelompok itu kan ada kan namanya apa itu gitu. Ini saya bikin subdomainnya ini. Ini. Gitu ya. Oke, saya kasihkan contoh lagi untuk kelas ini. Misal nama tokonya adalah toko sepatu ya. Misal namanya sepatu Kenis misalnya. Kenis gini ya. Oke. Terus ini adalah domainnya, domain utamanya. Domain utamanya itu ketika tadi loh. Domain utamanya itu kayak ini. Ini yang biasanya include-kan dengan bayar atau enggaknya. Yang tadi gratis itu pengaturan di awal itu sudah disediakan itu. Nah, namanya ini kamu pilih aja.
Ini. Kemudian di sini nanti otomatis menyesuaikan dengan tulisannya ini. Kita lakukan create. Sebentar ya, masih loading. Ya udah mulai. Halo, sebentar ya. Kok lemot ya? Ini dah. Nah ini bikin kalau sukses ada tandanya kayak gini. Nah, kita coba ini. Nah ini berarti nanti yang bayar, bagian yang bayar itu membuatkan kayak ini, gini. Bikino seperti tadi tuh untuk 4 kelompok yang lain. Kecuali kelompoknya kelompok 3 Ferdian kan tadi sudah punya sendiri kan, jadi tidak perlu dibuatkan. Bikinnya kayak seperti itu. Tanyakan namanya subdomainnya itu namanya apa. Sesuaikan dengan nama toko sepatunya. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau tanya sebentar, Bu. Oh ya, silakan Fatma. Ini Bu, saya copy linknya di chat ya, Bu ya. Nah, itu tuh apa ada kontrol panelnya, Bu? Coba, Bu. Yang ini dah. Yang bawah itu yang ada landingnya. Iya, sebentar. Oh, si. Udah ini loh kritiknya. Kan David sama sana. Dan kamu sini. Oke. Sebenarnya ini Nah, ini punyanya siapa ini? Itu punya keluarga saya, Bu. Oke. Penyedia jasa. Oh, kamu keluargamu itu Multazam GSD penyedia jasa hosting gitu dah? Enggak, apa namanya, punya pembuat aplikasi gitu, Bu. Aplikasi keuangan. Oh, aduh sebentar. Aduh. Jadi Ah, juga bisa oh iya. aplikasi Oh, hosting gitu bisa. Oke ya. Yang ngeri ya Mas ya. Aduh. Oh, sana. Tuh, dipakai. HP-nya Bunda mana? HP Bunda mana? Di situ. Ambil sebentar ya. Guys, gini ya. Sebenarnya enggak masalah. Maunya nanti kalau ini kan dia dibikin sub kayak gini kan di belakangnya ini ya. Dipecah jadi hostingnya bukan subdomain sih. Baginya sebenarnya tergantung sih kembali lagi ke baginya ya gimana. Jadi bisa pembagian itu bisa di depan dibikin subdomain depan gini ataupun pada sininya. Ini kan dibikin folder. Sebentar, Nak. Sebentar ya.
punya keluarga kan? Jadi keluargamu sudah punya server sendiri ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Kamu tanya ke keluargamu bagian masuknya ke kontrol panelnya gimana? Pasti tahu nanti. Sudah, Bu. Kontrol panelnya terus. Belum dijawab. Ya tunggu aja. Pasti ada gitu nanti. Paling enggak kamu minta isi apa? Tujuan pembelajaran ini adalah kalian tahu bagian kontrol panelnya itu seperti apa, ya? Gitu ya. Jadi Iya, Bu. nanti pada saat sama kayak kamu kemarin upload itu loh, upload apa yang tugas UTS, lah kamu gimana cara nguploadnya? Itu dibantu pakai website ini, Bu. Jadi cuma numpang domainnya saja. Katanya biar dibenerin nanti upload pakai domainnya ini. Terus saya cuma ngopinya itu dari web database-nya saja. Karena kalau di web database kita bikin domain sendiri itu anak-anak itu pasti errornya itu di ekstraknya, Bu. Soalnya salah Ya. penempatannya katanya. Salah Katanya penempatannya gitu. gitu. Terus Iya emang. saya ngopinya itu dari web databaseku yang yang login masing-masing itu. Jadi saya ekstrak sendiri di situ, saya filenya kasihkan ke mas saya, terus jadilah multazam/snakeline gitu, Bu. Oke. Nah, itu kemarin seharusnya kamu nemenin masmu juga cara ngekstrak filenya itu gimana. Gitu ya Itu yang Ferdian ekstrak ya. saya, Bu. Oh, ngekstrak. Nah, kemarin kan Itu yang sudah ada ekstrak saya. masukkan ke bagian itu yang ngekstraknya gimana. Nah, itu di situ. Itu kurang lebih sama kayak gitu pengaturannya. Oh iya. Nah, kemarin kamu pasti dikasih sama masmu itu ini kan. Kayak sorry. Paling dikasih linknya langsung ini. Biar nggak bingung, masih langsung dikasih ini, link ini. Nah, ini gini kan. Iya Kurang itu, lebih Bu. kayak gini kan. Iya Terus kayak gitu. terus bagian publik kayak ini sebenarnya sama. Kayak tadi ya. Kita bikin subdomain. Nah, nanti itu kalian meletakkan di sini bagian bisnis ini. Ini. Nah, semuanya letakkan di sini. Di kelompok bisnis. Nah, kalau tadi kita bikin sepatu kines. Nah, sudah dibikin di sini. Ini masih kosong, masih bawaan defaultnya ini. Nah, gitu. Sama kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini kan? Siapa tadi Firmansyah ya? Ferdiansyah. Oh ya, Ferdiansyah. Nah, ini. Nah, coba kamu tanya naik ke tingkat lagi, naik ke satu nganu lagi, cari pertanyaannya bacanya sini ini. Pasti ada, kan ya? Iya, Bu. Tanya aja. Tuh, terus udah biar tahu lah fungsinya ini untuk apa, paling kontrol panel yang digunakan apa itu biar bisa tahu. Tuh. Terus ini tadi sampai mana ya saya jelasinnya? Oh ya, tadi kita sudah sampai bikin domain ya. Domain sampai subdomain. Subdomain ini masih kosongan. Karena sudah semua kelompoknya sudah dibuatkan sampai subdomain sini, gini. Selanjutnya adalah masing-masing dari kelompok itu melakukan instalasi WordPress atau CMS-nya. Kembali untuk instalasi CMS atau WordPress itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah manual, seperti minggu lalu. Seperti saat kita UTS. Jadi kita download dulu filenya WordPress, kemudian kita setting database sebagainya, kemudian di-upload ke filenya sini. Itu cara yang manual. Cara sini di file manager seperti kurang lebih sama seperti ekstrak gitu loh. Nah, kalau sudah ngekstrak, nanti posisinya biar nggak bingung, letakkan posisinya itu di bagian ini. Misalnya tadi bikin subdomain tenis ya. Jadi di dalamnya sepatu tenis ini. Diekstrak di sini. Itu terus setting database dan seterusnya. Itu cara yang pertama manual. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan cara yang kedua langsung instalasi secara online,
itu pakai ini. Kita pakai software. Softwarenya ini. Misal saya kasih contoh ya, saya pakai ini Fostacolaus. Tergantung dari penyedia jasanya juga. Ada kalanya itu pakai Fostacolaus, ada yang pakai namanya apa ya? Sebentar. Saya lupa. Ada yang pakai namanya Fantastico. Ada yang istilahnya pakai Fantastico, ada yang pakai Softacolos, ini macam-macam tergantung. Nah, pakai ini, misal pakai ini ya. Saya ini klik. Nah, ini cari aja WordPress atau ini sudah ada. Nah, diklik ini. Klik. Nah, sini nanti akan muncul seperti ini. Di bagian installnya, ini kan, install ini. Kita install now. Nah, nanti akan masuk ke sini halaman kayak gini. Kalau bagi yang sudah ada itu sudah pernah bikin, nanti WordPress di dalamnya nanti akan kayak gini. Nah, pilih subdomainnya. Tadi kan kita sudah bikin ya ini kan sepatu Kenis kan. Nah, pilih subdomainnya, choose domainnya. Nah, ini Kenis. Dah. Terus nama setnya ini boleh diisi atau bisa diatur atau nanti saja juga enggak apa-apa. Segera. Terus ini username, password ini adalah untuk masuk ke WP adminnya ini loh. Ini kan WP admin. Nah, ini adalah tugas dari yang instalasi WordPress. Jadi kan ada 5 kelompok, misalnya satu yang sebagai ini, petugasnya ini. Oke, sudah. Habis itu bagian sini ada advanced option. Nah, di advanced option ini adalah nama database-nya. Usahakan biar nanti nggak bingung dengan, karena nanti database-nya adalah satu kayak gini, namanya kan banyak kan, nanti kalau misalnya ada 6 kelompok, berarti sini ada 6. Ada 6 atau 5 sini, gini database-nya kayak gini. Biar nggak bingung sama punya yang lain, pilih, kasih nama ini, kasih nama dengan sama dengan ininya. Domainnya tadi. Sepatu, kalau misalnya tadi sepatu ya bikin aja nama sepatunya. Sepatunya tadi bikinnya sepatu Kenis gini kan. Nah, namanya kayak gitu, udah ini biarkan. Sudah. Nah, kemudian pilih tema. Boleh sih temanya ini bisa terserah apa aja. Untuk sementara aja, toh nanti bisa diganti, bisa diatur lagi. Misalnya saya pengennya ini, misal. Kemudian kita klik select tema. Ini yes, image-nya di copy. Nah, kemudian klik install. Sorry, data created. Nama database-nya tidak boleh lebih dari 7 karakter kepanjangan. Sebentar. Nama database-nya sepatu misal gini ya. Kenis ini aja. Install. Nah, ini tunggu sampai selesai. Oke, sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan aja ngobrol-ngobrol. Misal, Bu, saya barusan sampai browsing, Bu, dapatnya ini. Ini gimana? Gitu boleh kok, silakan. Ini soalnya loadingnya ini lumayan. Saya cari aja yang murah. Kalau satu kelas berarti yang cari yang kapasitas memorinya nggak besar. Kapasitasnya nggak besar.
Sambil itu kita cari ya. Jual hosting. Jual hosting murah. Atau ini. Nah, di sini ada nah, ini ada rumah web 99 tahun. Rumah web ini bisa coba aja cari ya. Terus ini ada Niaga Hoster tadi tanya mulai web hosting mulai 10.000 per bulan, gratis domain. Ini gratis domain, tapi 10.000 per bulan berarti 120.000. Kapasitasnya berapa? Kita lihat dulu kayak gitu. Nah, ini rumah web. Hosting berkualitas bebas tanpa batas mulai 17%. Nah, ini. Oke. Nah, kalau mau melihat itu ininya. Ini kan dia ngasihkan space-nya unlimited. Traffic-nya gini. Oh, ternyata kadang nipu ya. 10.000 ternyata 17.000 ya. 17.000 lah. Bedanya itu ini loh. Dari ini tuh ini dia bisa sampai 6 domain yang bisa ditambahkan. Jadi nanti domainnya kalau mau beli lagi domain itu kayak tadi misalnya satu domain tuh ini. Terus nanti ada lagi yang lainnya domainnya. Dan biasanya ini nama domainnya ini bayar lagi nih. Ini kayaknya cuma hostingnya aja yang ini. Anime hosting aja. Domainnya bayar. Ya silakan. Kalau kan namanya itu 18.000 per bulan. Berarti kita itu kalau ini kan buat tugas UAS aja. Otomatis mungkin sampai UAS atau sampai lebih dari sebulan gitu. Nanti memperpanjang waktunya berarti kita bayar lagi atau Ya. kalau diperpanjang bisa Bayarnya sewanya tuh tahunan, Mbak. Iya. Oh, kalau iya Bu. Nanti kalau namanya nggak diperpanjang lagi itu berarti nggak bisa diakses ya Bu ya. Iya, setahun. Ada notifikasinya. Dan hosting Itu maksudnya per bulan berarti sebenarnya kita ya tetap bayar untuk setahun dari 18.000 dikali 1 tahun itu ya Bu. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau yang murah berarti kalau namanya harganya 300 Bu. Itu langsung 300 dikali 1 tahun atau 300? Ya enggak, biasanya enggak sampai sih harganya 300 sih. Rata-rata mesti satu bulannya tuh di bawah 100. Nah, yang 300 itu adalah hitungan per tahun. Biasanya gitu. Rata-rata kalau per bulan enggak sampai sing harganya sing 100 gitu enggak sampai. Gitu ya. Bu, itu untuk CMS-nya kan ada WordPress, ada itu. Pestra Shop. Nah, itu emangnya kalau orang yang pakai WordPress gitu, kalau mau online kan juga lewat domain gitu. Lewat. Ini mana ya? Oke, domain. Maksudnya kalau orang ada WordPress kita akses ke tugas gitu ya Bu ya. Oh, ada websitenya ini ternyata itu pakai WordPress. Berarti dia yang punya tuh juga akses online kan kayak gini juga gitu Bu. Iya, sama. Kayak misalnya ini ya. Kamu mau tahu ya? Ini misalnya saya kasih contoh Polinema. Polinema.ac.id. Percaya enggak? Kalau Polinema ini tuh juga pakai WordPress loh. Kelihatan ini. Ya bukan pakai WordPress. Dia pakai CMS ini. Websitenya ini. Kelihatan enggak ini? Nah, cuma dia sudah mendaftarkan domainnya ke sini. Kalau ACID ini ada seharusnya seperti saya pernah kasih tahu kan. Kalau mau daftar pakai ACID itu ada surat legalitas rektor, terus kewenangan rektor ada, itu pakai syaratnya banyak itu. Kalau yang .com itu bebas. Nah, ini kayak gini. Nah, bisa sama. Oh ya? Bukannya Polinema itu memberikan fasilitas web gratis Kak? Saya nggak tahu lah itu. Sampai ini saya nggak tahu. Kalau ada tak? Boleh dong. Saya mau dong. Beneran ada tak? Ada Bu. Kemarin saya ngajuin email kampus soalnya. Beda. Email itu beda Rek.
di websitenya itu ada Bu, tulisannya mengajukan website website gratis gitu. Oke. Ini ya, tak kasih tahu. Bahkan untuk email pun itu ada pengajuannya. Alasannya kenapa, untuk apa gitu. Nah, kalau mau untuk belajar gini, kita nggak mungkin pengajuan dari ke Polinema. Ya, gitu ya, Ferdian. Jadi nggak sembarangan gitu sih. Rata-rata saya biasanya untuk pengajuan gitu untuk misal kayak jurnal. Kita buku misal jurusan tuh pengen jurnal ya. Punya jurnal sendiri bisa diakses. Nah, itu pengajuan website untuk itu. Hostingnya untuk itu. Jadi nanti dibuatkan domainnya. Misal kayak saya lupa ya. Prosedurnya apa ya? Saya lupa. Nah, kayak gini ini Mbak, enggak ya. Saya lupa pokoknya ini. Bahkan untuk jurusan aja pakai luar loh ini. Polinema. Nah, ini kayak ini kan punya AN. Yang ini pakai WordPress. Ini kan. Ini kan pakai domain subdomainnya. AN pakai domainnya Polinema. Gitu ya. Tadi balik lagi Ferdian ya gitu. Jadi itu ngurusnya lumayan loh, itu susah untuk ke puskomnya lumayan lah. Jadi kalau untuk belajar kita cari yang di luar aja. Nanti pasti ada ditanya syaratnya untuk apa bla bla. Karena itu ada bagian dari institusi. Kayak ada pertanggungjawaban sih kan final kan. Kalau ini kan kita belajar dan verifikasinya kan belum tentu benar kan. Jadi pasti ada ditanyakan lebih lanjut. Gitu ya Ferdian ya. Saya juga pengen kalau ada yang ngasihkan los gratis gitu. Kalau ada los gratis gitu, oh saya mau dong. Gitu ya. Terus tadi Fatma ya. Tanyanya gimana lagi? Lupa saya. Tanya apa tuh? Itu kalau orang pakai WordPress, nah itu kan kita tugas tubuh selain ada scribit itu kadang itu tiba-tiba saya lihat di websitenya tuh bla 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 WordPress. Nah itu berarti dia mengonlinekan sama kayak ini atau emang Nih. Oke, saya kasih tahu lagi. Kayak gini kan, ada Kalau misalnya kita bikin WordPress yang masih gratisan, bawaannya WordPress itu ada kayak gini, wordpress.com. Kita bikin login. Nah, di sini. Nanti kita belakangnya misalnya bawa begini, misalnya Suci. Kayak dulu pernah bikin deh. Gini kayaknya. Nah, wordpress.com gini misalnya. Oh, nggak ada ini. Lupa. Nah, misalnya gitu. Nah, itu tuh bawaan gratisnya. Jadi penyediaannya adalah servernya WordPress, bukan kita lagi, bukan. Jadi ini tuh kayak gratis gitu loh. Kalau ini hosting sama punyanya WordPress. Nah, kalau mau sampai beriklan dan WordPress-nya, embel-embel WordPress-nya itu tidak ada, ya kita melakukan cara yang seperti saya tunjukkan tadi. Gitu, Fatma. Makanya ini. Jadi mukanya aja namanya CMS kan, CMS itu Content Management System. Itu mukanya itu bisa tidak kelihatan kalau CMS itu ya kayak gini tadi syarat-syaratnya ya, ini dihilangin ini. Nah, kan nggak kelihatan tuh mukanya CMS. Tidak kelihatan juga namanya WordPress itu kan lebih bagus gitu sih. Itu ya. Fatma. Iya, Bu. Oke, oke, saya kembali lagi ke sini tadi. Ini tadi. Nah, nanti kalau sudah terinstall itu akan sampai kayak gini. Ada tulisan ini. Nah, ini nanti print screen ya. Yang bagian installing tadi, print screen. Print screen, kemudian
screen. Nah, ini kan ini nanti kebentuk nama WordPress has been successfully installed at ini. Nah, ini ketika ini diklik, terus administratif URL-nya kalau mau masuk ke dashboard adminnya, ini WP admin. Nih, nah, ini tadi yang sudah ini WordPress-nya. Ini masih kosongan, masih sesuai template. Jadi belum ada editing lagi. Nanti kalian ke minggu depan geruduk aksesan ubah-ubah itu ini di sini. Nah, kalau mau memperbaiki temanya lagi sama kayak dulu, ini masuk ke WP adminnya. Sini /WP admin gini. Nah, ini tadi passwordnya pada saat membuat tadi admin. Ini tadi password TPS gini kalau nggak salah. Biasanya ini tadi default bawahnya, defaultnya itu passwordnya admin, passwordnya PASS defaultnya. Ini loh defaultnya. Terus habis itu biar bisa diakses oleh anggota kelompok yang lain, tugas dari yang instalasi adalah menambahkan usernya. Jadi nambahkan user itu ini user, kemudian masuk ke all user, nanti ada tampilan seperti ini. Tambahkan semua anggota kelompoknya biar anggota kelompoknya itu bisa mengakses langsung. Jadi misalnya admin yang pertama, misalnya anggaplah email ini. Terus punyanya Fatma misalnya. Terus nah, ini jangan lupa passwordnya ini. Password untuk tadi WP adminnya tadi masuk ke dashboardnya ini passwordnya. Kasih tahu bisa dirubah ataupun pakai generate password. Kemudian maaf ya, berisik. Pilih rule-nya. Biar temannya yang lain bisa melakukan editing sampai ke tambahkan mengedit tema dan sebagainya, pilih yang administrator. Kemudian add user. Dah. Nah, nanti muncul seperti ini. Misalnya tadi passwordnya Fatma tadi apa ya? Saya lupa. Set new password saya 16 kali misalnya. Usernya tadi ini. Nah, ini all user. Nah, ini name-nya usernya kan admin 16 kali. Misalnya saya logout, misalnya Fatma, saya ganti logout Fatma yang login. Admin 1, usernya password 1 6 kali. Nah gitu. Bisa login. Jadi teman yang lain tuh bisa login. Nah, kalau misalnya Fatma mau nambahkan temannya lagi. Tambahkan lagi caranya sama. Add new, isi kayak. Ya, sampai sini. Ini adalah menambahkan user, ini ada tugas yang bagian instalasi. Ya, nanti ini screenshot kalau sudah semuanya sudah kebentuk, anggotanya semua sudah masuk ke sini usernya. Nah, ini di screenshot. Tuh ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, itu untuk emailnya tuh email Gmail-nya biasa atau email yang kayak biasanya kita login ke WordPress? Bisa email biasa, bisa email login WordPress gimana? Nggak ada ketentuan kok email aja. Pokoknya email ini bisa diakses nanti ketika forget password itu bisa ke, jadi misalnya ini. Nah, ini lost your password. Jadi misalnya saya lupa ya. Nah, masukkan email ini. Terus tadi nanti get new password, nanti notifikasinya masuk ke emailnya kita. Gitu. Jadi email yang aktif. Ya. Gitu ya. Tadi yang tanya terakhir tadi siapa? Fatma ya? Iya, Bu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya. Ya, Vanuel silakan.
itu kan kita habis beli hosting ya, Bu. Mm-mm. Itu kontennya kita beli lagi atau gimana? Apa gimana? Kan kita habis beli hosting. Ah, Terus kontrolnya itu beli lagi atau kontrol gimana? panelnya beli lagi gitu tah pertanyaannya? Iya. Enggak. Terus Jadi gini ya, nanti saya ulang lagi. Jadi gini, nanti ketika kita sudah beli hosting, nanti kita dapat email. Misalnya email. Jadi email kayak verifikasi email gitu loh dari penyedia jasanya. Kayak ini, di sini ada selamat hosting ini sudah terbentuk gitu. Nanti verifikasi email. Nanti di sini tuh dikasih password, username sama password untuk masuk ke cPanel-nya. Ke sini ke ini tadi cPanel, mana sih cPanel? Nah, masuk ke bentar. Nah, masuk ke cPanel-nya ini. Gitu, Vanuel ya. Atau nanti bisa di sini, kalau misalnya di sini include ya di bagian member area ini, kalian misalnya belum logout ya, di sini nanti di bagian cari aja yang hosting, gitu nanti biasanya ada ini atau tulisan cPanel. Nah, ini bisa diakses all feature. Nih, sama tampilannya. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sini, cPanel. iya, Bu. Terima kasih. Jadi tidak beli lagi, bukan. Jadi kalau kita sudah membayar, nanti dapat akun itu. Dapat akun untuk ngakses cPanel-nya. Gitu. Nah, baru cari tadi seperti saya bilang, cari yang paling gampang ya, cari yang murah, terus yang domainnya gratis. Tadi ada yang gratis. Ini tadi yang mana ya? Ini ya Gauster ini lagi promo apa enggak ya? Nah, ini coba kita lihat. Ini kan cuma 12 jam kan diskonnya. Nah, ini 6 bulan 100 ini. Kalau mau 6 bulan, setengah bulan ya gini. Nih. Oh, ini mahal nih tambahan. 6 bulan 700 ginian. Mahal. Tapi dia kasihkan domain gratis. Nah ini, ada domain gratisnya adalah .com, .net, org, info, ini semua yang gratis. Dia domainnya gratis. Menggratiskan hostingnya agak mahal, tapi domainnya gratis. Cari aja yang lainnya yang coba banding-bandingkan itu. Kalau rumah website ini, rumah web tadi, ini ada yang gratis nggak? Free Premium WordPress plugin. Oh, ini pluginnya. Atau bisa juga kontak ini, chat biasanya kan ada kayak gini. Nah, sini, ini takonono di sini, tuanya ono anak yang promo murah nggak? Gini-gini, segitu tanya ono Operator pasti siap layanan ini jawab. Dia kan bagian penjualan kayak gini. Cari aja yang ini gratis ya. Ini domainnya ini berapa ini? Ini apa beli transfer? Nah ini sebenarnya alamat rumah. Ini ada 15.000. Oh tapi YZ hampir kayak gratis juga sih, jangan sih saran saya. Gitu sih cari aja yang murah-murah. Ada lagi banyak sih penyedia hosting itu. Nah ini ada hostinger. Ada hostinger. Dapat juga domain. Ini gratis. Paket web hosting. Nah ini. Ini ada sekian per bulan. Sama ini. Oh ini enggak gratis, ini domainnya bayar. Ini kalau udah siang gini kan biasanya domainnya bayar. Bayar, nah ini yang gratis. Domainnya bayar ini 22.000. Kapasitas storage-nya sampai 100 GB. Nih. Storage-nya sampai 100 GB. Yang ini cuma 30 GB. Kalau mau coba ini bisa. Yang 100 GB, yang takutnya kalau 30 GB dibagi 6 kelas, apalagi domainnya bayar lagi ya. Jadi takutnya malah mahal.
100 malah nanti nggak cukup. Kalau yang ini 100 giga, coba 23 dikalikan bisa beli berapa ya ini coba. Kalau 6 bulan bisa ya beli aja 6 bulan. Biasanya sih 6 bulan atau setahun. Rata-rata sih 1 tahunan sih. Tanya aja boleh beli. Nah. Share premium hosting ya ini. Ini kalau ini berapa ini? Ini 12 bulan. Nah, sekian dapatnya dia. 478. Dia nanti sudah include apa ini? Nah, ini dia ngasihkan domain gratis. Cari aja nanti nama domainnya sesuai, misalnya kelas apa sih 3G ya? Atau cari nama yang menarik lah, dicek ini. Nah ini kan domainnya kelas 3G, jangka waktu 1 tahun, gratis. Ini bayarnya total sekian. Karena ada pajak 10%. Pembelian sekarang kayak gini tuh ada pajaknya, Rek. 10%, jadi totalnya sekian. Serah. Nanti domainnya ini kan, domainnya sekelas ini kan, kelas 3G ini. Nah, nanti dibagi beberapa kelompok ini. Serah, nanti kalau mau pilih nama domain, cari yang bagus ya, Rek. Ini tadi cuma contoh. Oke, itu aja. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk memorinya itu amannya kalau buat ke kelas itu berapa, Bu? Berapa ya? Bentar, saya nggak pernah ngecek ini sih ya. Sebentar, kalau secara offline aja habis memorinya berapa? Saya cek dulu ya. Oke. Soalnya kita gambar ya, nanti pasti kan kita jualan kan ya, gambar ya. Itu, 1 anu aja bisa sampai 100 MB loh. Bentar, kalau untuk ini kemarin berapa ya? Masanya gambar, jadi gambar itu, 100 MB-an. 1 giga lah paling enggak kalau untuk 1 anuan. Soalnya ini tadi coba dapat kan, Bu, itu dapat hoster. Coba share screen aja ya, saya stop. Kamu share screen aja, bisa? Iya, Bu, sebentar, Bu. Bisa. Tanya aja kapasitas memorinya berapa. Soalnya kita nanti itu kan kita pakai ini kan e-commerce kan modelnya, jadi otomatis kan gambar kan ya. Nah itu yang lumayan besar. Ya, Bu, ini ada itu 4 giga. 4 giga hostingnya. Ini dapat fasilitas ini, Bu. Kira-kira Unlimited bandwidth, hosting unlimited SSD. Oh, ini lumayan, ini memory RAM-nya, ini hosting unlimitednya, space-nya ini, hostingnya dia unlimited. Boleh ini berapa ini harganya? 300 ya setahun. 300 tahun. 300 tahun. Terus domainnya? Unlimited add-on Tidak. domain. Unlimited add-on domain itu berarti kamu bisa nambah domain beberapa di situ. Apa dia include sama domainnya atau enggak? Kamu coba tanyakan di situ. Tanya ini kan tadi kan ada chatnya kan? Ya. Apa dia menyediakan domain juga? Jadi ada paketan enggak? Tanya gini. Ada paketan enggak yang sama domainnya atau domainnya gratis gitu? Itu aja. Ini yang dimaksud domainnya apa subdomainnya, Bu? Domain lah. Saya belum paham, Bu, ini. Tapi kalau coba di order, ini ada gininya, Bu. Dapatkan domain ke saya, registrasi domain baru. Beda ini beda lagi. Coba registrasi. Ini coba 3G, kelas 3G. Kelas 3G anggaplah gitu.
Kalau lihat dari ininya tadi, promonya itu dia masih nih coba. Ini kamu untuk bayar untuk domain harga sekian. Continue to register this domain for 139. Di luar Ini dari tadi ya. belum bisa berarti, Bu. Bukan belum bisa. Jadi gini, jadi nanti kamu bayarnya, tadi kan 300 ya untuk hostingnya. Ya. Kemudian ditambah lagi untuk domainnya 139 atau 140, jadi ditambah gitu. Yang total yang kamu harus bayar nanti 490 itu domainnya. Ini loh. Bukan tidak bisa. Harganya nanti kamu bayar ada 450 lah tadi anggaplah gitu. Itu dibagi dari kelompok apa semua kelas gitu aja. Kalau anggotanya berapa? 20 ya? 23 ya? Anggaplah 20 dibagi 400 dibagi 20 berapa itu? 20 ribuan ya? Iya enggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah itu segitu. Kalau seumpama dibandingkan sama hostinger tadi, mending mana, Bu? Coba aja cek lagi ya. Dicek lagi, cari banding-bandingan. Nanti ini kalau yang ini tadi kamu bayar lagi sendiri, hostingnya sendiri bayar, domainnya sendiri, hostingnya bayar sendiri. Jadi kan ini yang 300 kan hostingnya. Kemudian tadi hoster domainnya 140-an tadi. Bunda. Iya. Baik, boleh. Bu. Nanti kalau Iya. ada pertanyaan, saya akan bantu ya. Oke, nanti kalau nganu chat aja ya. Ya, terima Oke. kasih, Bu. Sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi yang pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri aja ya pertemuan hari ini. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.